Hello guys, welcome to podcast Criminology. Halo Criminology Society. Salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Perkenalkan, saya Mega. Saya Suwito Sutomorang. Kami berdua akan ngebahas dan membagikan ilmu kepada kalian tentang bagaimana peredaran hoax di pandemi COVID-19. Nah, di sini tuh kami tuh dari kelompok 1 mata kuliah media massa dan kejahatan. Nah, di sini kelompok kami ini akan ngebahas hoax yang beredar di platform digital. Nah, kebetulan nih kan kita tahu nih COVID-19 ini kita udah 3 bulan di rumah aja. Nah, itu banyak banget nih dampak-dampaknya kepada masyarakat Indonesia, terus dari masalah ekonomi, sosial, yang tadinya kita yang tadi kita belajar di kampus, terus sekarang di rumah aja. Yang dilakuin dari pihak sekolah atau perguruan tinggi itu kan kita sistem e-learning melalui daring. Nah, itu menurut gue tuh kayak nggak efektif gitu ya, Toh ya. Sama sih, menurut gue juga gue kurang efektif dalam menjalankan kuliah online karena kurang mendapatkan penjelasannya lah daripada kita ketemu langsung. Tapi lu kangen nggak sih, Mac, buat kuliah lagi Ya, gitu? kangen banget. Kangen buat nongkrong. Nah, ya makanya tuh di sini tuh kelompok kami tuh dapat tugas akhir semester nih buat gimana sih media sosial yang beredar adanya hoax di berbagai platform, ya kan. Terus kita di sini kita ngundang dosen kita tercinta sekaligus dia jurnalis, ya kan. Dia itu Pak Untung Sumarwan, MSI. Nah, di sini kita biar tahu nih perkembangan atau penyebaran hoax yang beredar di platform. Terus gimana gitu? Oh iya, lu pernah nggak sih, Mac, dapat info tentang kabar-kabar hoax soal COVID-19 ini? Sering banget anjir, apalagi di grup-grup orang tua, tiada orang tua itu pasti tuh banyak banget hoax. Iya, kan? Kocak. Pasti nyokap gue juga pasti ngomong cerita ke gue. Padahal kan itu kan belum tentu kevalidasiannya kan. Iya, apalagi ada nyokap gue pernah ngomong kalau katanya nih rokok bisa mencegah COVID-19. Menurut lu gimana, Man? Enggak, lu kan kita juga pada tahu lah, rokok kan bahaya banget. Terus kalau bisa tuh orang-orang tuh nggak beli rokoknya dimahalin lah. Terus banyak banget nih isu-isu tuh kayak gara-gara COVID-19 ini tuh banyak banget nih kayak entah banyaknya konspirasi yang beredar. Iya. Terus ada pengalihan isu yang entah banyak berita-berita itu bikin framing, ya kan. Terus apa lagi ya? Pokoknya banyak banget dampak buruk yang kita dapetin yang kalau misalnya kita nggak di rumah aja tuh ya biasa aja. Kalau kita nggak nyari tahu, kita nggak tahu. Tapi semenjak kita di rumah aja tuh banyak banget nih informasi tuh yang nggak tepat aja. Jadi bikin kita tuh kayak kita bikin tadinya kita berpikir A, jadi tiba-tiba jadi ke A, B sampai Z gitu. Banyak lah ya isu-isunya. Iya, makanya gimana caranya kita sebagai akademisi, ya kan, untuk menyaring informasi-informasi yang kita dapat supaya sesuai sama berita-berita yang beredar. Terus kita harus kita pilah-pilah nih yang kira-kira yang benar atau yang hoax. Terus kalau misalkan ada data-datanya belum tentu bisa benar juga, barangkali dia bisa memanipulasi data-data yang ada. Ada apa nih, udah panjang lebar kayak gini ya kan openingnya. Coba deh teman-teman kelompok kita nih, kita panggil yuk Pak Untungnya. Udah siap belum nih Pak Untungnya kira-kira? Udah dong, pasti. Udah siap banget nih Pak Untungnya pasti nih. Ya kita panggil yuk.
Halo Pak Halo Pak Untung. Untung. Halo juga. Iya, Pak. Selamat siang Bapak. Iya, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Gimana? Baik? Kalian juga baik? Baik Pak, puji Tuhan. Biasanya- selama pandemi ini Bapak di rumah aja atau gimana Pak? Iya, kalau orang tua tuh biasanya bisa kontrol, bisa ya istilahnya bisa menahan diri. Ini yang bahaya tuh kalian, yang anak-anak muda itu. Ini saya Kadang Pak. agak susah. Ya. Nah ini saya udah 3 bulan ini. Saya juga sebenarnya nunggu-nunggu waktu dari kabar dari Semarang, tapi belum Belum ada kabarnya Pak? Ya, saya juga berharap ini kalau ada kabar dari Semarang, bingung juga saya gimana cara ngatasinya. Teman-teman udah janjian, tapi ya belum. Baru tadi malam saya dapat kabar dari Semarang, suruh ngerjain tugas ini dulu gitu. Ya sudahlah, kerjain itu dulu. Mungkin memang harus di Jakarta dulu. Iya nih Pak, dari tadi kan kita udah pembukaan nih Pak, ngebahas Kenalin dulu soal dong kamu. Misalnya kamu ada siapa 13 orang. Saking ekstrim. Iya, Ya. perkenalkan kami, saya dari mahasiswa kriminologi 2017, nama saya Ya. Sarika Megawati atau Mega. Ya, Mega. Nama saya Suwito Pak, Suwito. Nah ini langsung aja kali Pak ya, bahas, dan tadi kita kan udah pembukaan nih, ngebahas tentang hoax yang beredar di masyarakat. Kira-kira bagaimana nih Pak tanggapan Bapak mengenai hoax tentang COVID-19 ini yang beredar di masyarakat? Iya, sekarang ini kan hampir semua orang tidak ada batasnya, tidak ada batas umur, tidak ada batas wilayah, tidak ada batas siapapun bisa melakukan. Yang terpenting justru bukan kita melihat apa saja yang dilakukan, tapi justru melakukan pencegahan. Pencegahan dalam arti karena ini apa istilahnya ada masuk ranah hukum. Artinya ketika orang menyebarkan berita apapun, kadang-kadang kita tidak pernah berpikir bahwa berita ini membuat orang tersinggung, membuat orang merasa nama baik dicemarkan dan lain-lain, sehingga dengan mudah mengumbar dengan cara nge-share informasi yang didapat gitu ya. Jadi informasi apa saja sebenarnya tidak hanya terbatas pada COVID-19 ini, tapi juga hal lain yang memungkinkan kita terancam pidana, misalnya seperti itu. Jadi banyak hal yang harus kita pahami, dan kalian sebagai mahasiswa saya kira justru harus melakukan sosialisasi. Bukan berarti sosialisasi itu harus resmi, artinya formal kita datang ke orang kita melakukan sosialisasi, tapi juga kita memberitahu kepada ke adik-adik kita, keluarga kita, atau mungkin juga sampai ke lingkungan tetangga kita gitu. Saya kemarin di kampus kita sempat ada informasi tentang penyebaran foto itu, saya ingatkan jangan seperti itu caranya. Jadi ada cara-cara yang lebih yang lebih baik. Artinya bukan berarti itu tidak baik berjuang mengejar hak kalian, itu bukan tidak baik, tetapi itu membahayakan kalian juga gitu. Jadi harus ada cara yang kira-kira ada aspek hukum yang kita langgar, nggak ada norma hukum yang kita langgar apa enggak gitu ya. Jadi kalau yang kalian tanyakan adalah soal COVID, itu sebenarnya itu hanya salah satu persoalan, tapi yang ada persoalan yang jauh, bukan berarti itu tidak penting. Maksud saya penyebaran berita hoax seperti itu banyak bisa dilakukan tidak hanya terhadap COVID, tapi terhadap hal-hal yang lain. Misalnya kalian berdua di sini bisa suatu saat bisa saya foto terus kemudian bisa saya sebarkan, itu juga sebuah pelanggaran. Kalian bisa dengan saya, ya, misalnya seperti itu. Kalau COVID itu kebetulan hanya trennya gitu ya. Banyak orang yang melakukan penelitian COVID dan lain-lain. Banyak orang menulis tentang COVID karena memang trennya tentang COVID itu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kalian tidak melakukan hal-hal yang mudah tetapi beresiko. Saya kira itu dulu. Iya, padahal kan kita tahu nih Pak, kalau menurut saya pribadi nih, itu penyebaran hoax itu lebih sering terjadi pada saat kita di rumah aja nih Pak. Orang-orang tuh makin kepo, ya kan Pak. Nah terus kita tuh yang dikhawatirkan tuh orang-orang yang non akademisi ya, maksudnya kayak mereka cuma baca
baca-baca aja asal-asalan tanpa memilah-milah berita, dan mereka juga yang nyebarin hal-hal tersebut gitu Pak. Betul, itu betul. Jadi semua baru sadar ketika mereka sudah berurusan. Selain juga betapa nonton banyak ibu-ibu yang karena barangkali ingin ada eksis gitu ya, Pak, ternyata tuh hoax ini terjadi gara-gara ini, pengen kayak beda pendapat eksis, gini, coba dong pengen foto teman-teman. dengan siapa atau pengen dikenal Gua oleh mau siapa, merasa menanyakan bahwa dong, Pak. informasinya Saya mau paling menanyakan, update, langsung membagikan Sebelumnya kan informasi, banyak padahal informasi itu perkenalan dulu dong. informasi yang belum Saya kenalin ya, anak belum nih. benar gitu ya. Jadi itu tadinya saya mau keluarin ini. Ya Mbak. Enggak. Dia justru yang membuat dia yakin bahwa dia harus kuliah itu saya. Saya masih jadi kaprodi, dia ketemu. Asik. Jangan dikeluarin. Makasih tuh Ivan, terima kasih sama Pak Untung. Iya. Iya. Nih Pak, kan sebelumnya banyak diberitakan penyebaran hoax yang didapatkan oleh pihak berwajib berakhir dengan damai ya, Pak. Atau permohonan maaf, sedangkan di Indonesia sendiri memiliki dasar hukum yang mengatur tentang hoax tersebut. Pertanyaannya Pak, apakah hukuman tersebut sudah dipikirkan pada pelaku, dan apakah pemerintah sendiri melakukan hukuman tersebut sudah menekan angka penyebaran hoax di Indonesia? Ya, jadi gini ya. Saya sebenarnya mau ngomong, cuma kadang-kadang jangan-jangan dicerna salah gitu lah. Jadi saya lebih enak sebenarnya ngomong di depan kelas gitu kalau hal-hal yang agak-agak sensitif gitu. Ini kan gitu kayak jadi khawatir kalau orang-orang kayak gitu Pak ya. Agak takut, agak sensitif gitu. Bukan takut, cuma takutnya nanti berkembangnya gitu. Ya. Jadi hal-hal kayak gini tuh sebenarnya juga terkait dengan kekuasaan. Itu siapa yang berkuasa? Ya. Apakah satu persoalan itu bisa diolah sebagai satu persoalan pidana atau enggak? Berapa kali misalnya nih ya, ini karena saya sebagai dosen dan sebagai mahasiswa ya. Misalnya, berapa kali misalnya keluarga Pak, mohon maaf, ini hanya contoh supaya kalian mudah untuk mencerna. Iya. Keluarganya Pak, putrinya Pak Karno terutama, menjadi misalnya tersangka atau pernah berurusan dengan polisi. Pernahkah sampai dalam ranah meja hijau? Tidak kan? Belum Pak. Misalnya Bu Sukma pernah, Bu Rahma pernah jadi tersangka, tapi nggak pernah kan? Nggak pernah sampai ke ranah hukum. Artinya ya selesai. Apakah kalian tahu selesainya seperti apa? Enggak. Jadi tahu-tahu selesai. Jadi kalau kita berpikir soal tadi seperti pertanyaan Ivan, apakah hukum di negara kita itu sudah adil? Ya, kita selalu bilang bahwa kita tuh mengedepankan hukum itu segala-galanya, segala persoalan diselesaikan dengan hukum. Tapi faktanya bahwa hukum itu ya tajam ke bawah, tumpul ke atas, gitu, kira-kira begitu. Ya, jadi begitu juga kasus-kasus seperti ini. Mungkin kalau misalnya kamu tahu kasusnya Ferdian Paleka, mungkin yang kalian lihat hanya luarnya aja gitu. Iya. Kan kalian mungkin tidak tahu persoalan yang ada di dalam seperti apa sehingga persoalan itu selesai begitu saja. Kira-kira gitu aja. Jadi ada Ferdian itu kan dituntut 12 tahun. Kasusnya 12 tahun tuh ancaman hukumnya, bukan dituntut ya, tapi ancaman hukumnya 12 tahun atau 12 miliar dia. Tapi kenapa bisa selesai begitu saja? Karena yang melaporkan langsung menarik gitu. Artinya mencabut. Tapi kenapa bisa secepat itu, bisa semudah itu? Nah, itulah hukum di negara kita ini. Jadi saya buat catatan dari suatu saat kamu harus baca bukunya Michael Foucault. Jadi Michael Foucault itu bilang bahwa hukum itu tak lebih dari permainan dari kekuasaan. Kekuasaan itu main atau mempunyai saham di dalam hukum itu, sehingga suatu saat hukum itu akan memproteksi kekuasaan itu. Gitu. Jadi ya
Kalau kayak macam kita gitu mungkin habis kasih kuliah kayak gini bisa jadi, tapi biasanya ranah pendidikan itu tidak tersentuh hal-hal kayak gitu. Cuma kalau di kampus, tapi kalau begini saya nggak tahu. Jadi kalau saya mau ngomong apa adanya ya agak hati-hatilah gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau Ivan tadi nanya apakah sudah cukup? Sebenarnya hukum itu sudah lebih dari cukup. Aturan hukumnya sudah lebih dari cukup, tapi pelaksanaannya. Jadi tergantung pelaksananya atau pelaksananya, bukan pelaksanaannya dan pelaksananya. Ifta itu gambarnya dari tadi nomor terus. Iya, Mbak Ifta. Iya. Boleh dong Pak, kita kasih tips-tips untuk para mahasiswa agar supaya nggak termakan berita-berita hoax gitu Pak. Untuk teman-teman yang lain di rumah juga. Iya. Boleh kan Pak? Kita minta tipsnya. Iya. Ya saya kira kalian juga sebenarnya paham lah ya. Kalian pasti bisa belajar dari mana aja. Hal-hal yang teknis gini kan saya kira proses pembelajaran tidak harus dosen, tapi mungkin kalian lihat di banyak media yang, tapi intinya adalah kan recheck gitu ya. Dan kalian juga berpikir ini merugikan orang lain enggak? Apakah orang bisa tersinggung atau enggak? Kira-kira kalian sendiri aja lagi. Kalau gambarku terus kemudian dipasang misalnya cuma dikasih mata sebelah, terus kemudian rambutku di ini terus aku disebar, kira-kira malu nggak ya? Kira-kira kalau aku sudah setua ini terus kemudian gambarku disebar misalnya dengan ditambahin kayak apa gitu, malu nggak ya? Anak-anak saya malu nggak ngelihat kayak gini? Saya ini sebenarnya rambut saya udah habis ya. Saya pengen bulat gitu, pengen butak bulat. Anak saya nggak ngasih, udah lah ya janganlah. Artinya apa? Saya juga menjaga. Kalau saya nurutin sini, saya botakin aja, ngapain urusan dengan ini. Tapi itulah, jadi mengukur diri itu juga dari bisa melalui orang lain dan lain-lain. Jadi coba kira-kira, mohon maaf ya, saya sebut nama. Kemarin yang gambarnya Pak Wendy itu misalnya gambar, sebenarnya nggak terlalu vulgar sih, tapi menurut saya orang itu bisa mencari masalah orang lain dengan cara yang sangat mudah. Apalagi kalau orang punya uang. Saya bisa bayangkan, kalau seandainya, ya saya sih yakin nggak akan lapor. Seperti apapun nggak akan lapor, karena ketika kita lapor polisi, itu resikonya bukan hanya kita, tetapi kampus juga kena, orang lain juga kena, dan lain-lain. Urusan polisi itu dengan polisi itu, meskipun kita menang, meskipun kita di atas angin, itu nggak enak. Nggak enak. Pasti nggak enak. Ya enaknya kenapa ya Pak? Gimana? Ya enaknya kenapa? Ya mondar mandirnya nggak enak. Terus makin waktu kita nggak bisa tidur. Saya pernah cerita, saya pernah lapor beberapa kali saya lapor polisi tentang kasus saya misalnya. Saya di atas angin, bukti saya pegang semuanya. Saya lapor polisi, saya wartawan. Wartawan bukan berarti wartawan ini, tapi saya banyak kenal polisi. Tapi nggak nyaman gitu. Bu, saya dipanggil polisi lagi, saya kasih keterangan lagi. Terus kemudian malam juga ini gimana nanti kalau orangnya pakai duit, kira-kira saya gimana? Kalau pakai duit terus saya bisa jadi tersangka, belum lagi saksi-saksi yang diperiksa itu yang memberatkan, jangan-jangan memojokkan saya gitu. Dan benar ada 1-2 yang memojokkan saya. Sampai dia bilang apa ya waktu itu? Wah, bentar lagi untung tuh juga bisa jadi tersangka karena dia telah menyebarkan berita, bukan berita hoax, tapi waktu itu saya diteror dengan dengan waktu itu masih SMS, belum WA. Oh ya. Iya masih SMS dikirim ke saya gitu, disebarkan. Saya nggak pernah menyebarkan, tapi saya print. Setelah saya print, saya laporkan ke atasan saya. Ini loh saya lapor. Lah kalau lapor kalau nggak barang bukti gimana? Iya. Saya tidak menyebarkan, kecuali kalau saya menyebarkan misalnya grup ini. Tapi saya bilang, akhirnya apa yang saya bilang? Saya ganti takut-takut, saya ganti teror lagi. Saya bilang, itu atasan saya. Saya nggak apa-apa sih kalau saya nanti jadi tersangka, tapi lebih mudah lagi menjadi tersangka ketika orang tidak tahu apa-apa, tetapi ngomong orang akan menjadi tersangka. Cepet itu saya bilang. Itu lebih cepat lagi itu jadi tersangkanya, saya bilang gitu. Jadi akhirnya diem orang itu.
mungkin mikir juga nih, oh iya. Jadi memang kadang-kadang intinya begitu, jadi tidak enak. Dulu saya jadi saksi pun nggak enak. Jadi ketika saksinya, saya mungkin pernah cerita di kelas ya, saya pernah jadi saksinya Pak SBY. Iya, itu kasus itu. Jadi nggak enak juga dipanggil ke polisi, itu 4 jam diajak ngobrol sih. Tapi kalau kita kepleset kan kita masuk penjara juga. Iya. 4 jam kita tegang ditanyain terus kan. Pertanyaan polisi itu kan menjebak terus itu. Merepotkan kita juga. Akhirnya ya sudah. Ikan ini apa ya pertanyaannya. Betul. Jadi itu yang membuat kita tidak. Padahal di atas angin karena saya bukti ada bahwa saya wawancara. Tidak hanya saya sendiri, banyak wartawan. Tapi kebetulan saya yang dipanggil gitu. Jadi tapi kita ini yang jadi objek berita ini presiden gitu. Kalau presiden ngomong itu tuh wartawan yang itu jadi tersangka aja, selesai. Kan nggak enak itulah. Jadi masih banyak hal-hal yang kayak gitu yang jadi dalam posisi enak pun kita menjadi tidak enak ketika kita berurusan dengan aparat. Banyak ilmu yang kita udah dapetin dari Bapak Untung Sumarwan MSI. Nah, Criminology Society ketika mendapatkan informasi yang beredar di masyarakat, sebisa mungkin kita harus cari sumber relevannya agar ketika kita menyebarluaskan informasi tersebut dapat dipastikan kebenarannya. Jangan sampai permasalahan hoax di tengah pandemi COVID-19 ini menyebabkan ketakutan di masyarakat. Sekian dari kami berdua dan kelompok 1 dari media massa dan kejahatan. Semoga dapat berjumpa di lain waktu. Bye-bye. Thank you. Salam di luhur. Udah, Bre.